Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, tunggu sebentar ya. Waalaikumsalam, Pak. Oke. Ini baru pada masuk juga. Ya, kita tunggu semenit 2 menit lagi. Oke. Oke, sudah terlihat ya layarnya? Sharing screen? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Baik, Sudah, selamat Pak. pagi semuanya mahasiswa peserta perkuliahan pengukuran dan rangkaian listrik. Hari ini kita akan membahas materi yang baru, maksudnya materi yang berikutnya ya, berbeda dari yang kemarin. Dari bab 1 sampai kemarin itu kita belajar tentang fundamental dan baru sampai ke node ya. Pengembangan dari hukum Ohm, hukum Kirchhoff, KCL ya kan ya, untuk node. Saat kalian belajar analisis node ada dua ya, ada analisis node biasa dan ada analisis supernode. Fundamentalnya adalah kalian saat menggunakan metode analisis node itu menggunakan dasar hukum Kirchhoff, yaitu Kirchhoff current law, ya, arus. Dimana logikanya adalah kita berbicara tentang titik. Nah, yang masuk dan keluar pada satu titik itu adalah arus. Maka harus kalian ingat-ingat betul bahwa node itu dasar
penggunaannya adalah KCL, ya. Jangan sampai lupa. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang mesh. Nah, ini sebetulnya sudah pernah diajarkan di Fisika Dasar 2, ya kalian kenalnya itu loop, ya, hubungan antara loop dan mesh. Nah, kalau di rangkaian listrik itu adalah dua hal yang berbeda. Waktu kalian belajar di minggu keberapa? Minggu ketiga ya kalau nggak salah tentang tentang loop dan node, branch, komponen, elemen. Nah, kalian sudah bisa membedakan apa itu loop. Kalau loop itu adalah jalur tertutup yang dialiri oleh arus, ya, pada rangkaian listrik. Nah, sedangkan mesh itu adalah bagian terkecil dari loop. Oke, bedanya apa? Kalau loop itu bisa ada jalur tertutup yang lain di dalamnya, kalau mesh tidak ada, hanya satu rangkaian tertutup saja. Maksudnya gimana? Nah, ini misalkan ini ya. Misalkan saya punya gambar rangkaian seperti ini. Rangkaian A, B, C, D, E, F. Oke. Maka ini disebut rangkaian dua mesh. Ya, rangkaian dua mesh. Kalau loopnya ada berapa ya? Saya mau tanya lah supaya sambil ngingat-ngingat ya. Siapa ya? Yang belum pernah. Muhammad. Oh, yang Muhammad langsung pada deg-degan. Habibul Hadi. Muhammad Habibul Hadi. Ada? Ada Pak. Yuk. Nah, kalau tadi saya bilang dua mesh, rangkaian ini hanya ada dua mesh. Loopnya ada berapa? Sebutkan loopnya ya. Ada dua. Dua yang mana aja? Yang A, B, E, F sama B, C, D, E. B, C, D, E, B. Oke. A, B, E, F, A, B, C, D, E, B. Gitu ya? Iya. Mas Muhammad, siapa tadi? Muhammad. Aku hilang namanya. Muhammad Habibul Hadi. Oke, Mas Hadi. Nah, oke, terima kasih. Nah, tapi apakah betul atau tidak? Satu lagi deh. Siapa nih? Fitri Saritullah. Fitri. Iya, Pak. Ya, ada berapa loop? Ada dua. Ada dua loop. Oke. Berarti sama aja ya loop sama mesh ya ini kayaknya ya. Nah, pemahamannya ya. Sama ya jawabannya kayak ini. Hadi ya. Mbak Putri. Mbak Fitri. Iya, Pak. Oke. Satu lagi lah. Saya belum puas. Rizky Rahmadani. Iya, Pak. Ya, ada berapa loop? Dua. Loop. Oke. Kenapa pada dua ya? Karena ada tulisannya di sini. Loop I1 dan loop I2. Gitu ya? Oke. Ya. Jadi gini, tadi kan saya sudah menjelaskan apa sih perbedaan antara loop dan mesh. Ya, loop itu adalah satu jalur tertutup pada rangkaian listrik yang di dalamnya bisa mengandung loop yang lain. Itu loop. Oke. Sedangkan mesh itu hanya satu jalur tertutup, di dalamnya tidak ada
sama sekali jalur yang lain. Oke, itu mesh. Loop bisa dikatakan mesh, tapi mesh tidak bisa dikatakan sebagai loop. Oke? Loop bisa dikatakan sebagai mesh, tapi mesh itu tidak bisa dikatakan sebagai loop. Oke? Maksudnya gimana? Nih, sekarang saya copy dulu ya. Copy paste. Sini. Nah, ini. Oke. Kalau kalian melihat gambar ini, ya ada dua apa? Dua mesh. Oke? Dua mesh. Mesh apa? Mesh I1 yang ini. Oke. Saya kasih gambar ini. Oke. Oh, nggak bisa. Ah. Sebentar ya. Ini selalu error. Oke. Jadi mesh yang pertama itu ini ya. Nih, ini mesh pertama nih. I1. Mesh kedua I2 ya. Mesh 1 itu adalah A, B, E, F, H. Mesh 2 B, C, D, E, B. Ya, ini dua mesh. Tapi loop, nah, loop. Oke, loop. Nggak, saya pakai warna yang lain deh, biar jelas. Loop. Nah, loop pertama, ini ya, sama dengan mesh pertama. Loop kedua sama dengan mesh kedua. Ada nggak loop yang lain? Ada ya. Loop ketiga. ABCDE. Iya. Ya. Itu loopnya tuh. Loopnya ada 3 ya. Loop, saya tambahin loop 3 aja ya. Nah, ini mesh 1 sama dengan loop 1. Oke. Mesh 2 sama dengan loop 2. Loop 3-nya itu adalah A, B, C, D, E, F, A. Oke. Nah, loopnya 3, mesh-nya 2. Oke, tapi di sini kita lihat bahwa mesh 1 dan mesh 2 itu sama disebutnya dengan loop. Oke, karena loop itu bisa disebut mesh. Ya. Rangkaian listrik lebih detail seperti itu. Oke, ini bukan fisika dasar. Jadi kita kembangkan lagi keilmuan kita. Ya. Oke, jelas dulu sampai situ. Pak mau nanya. Ya, silakan, Jadi kalau loop bisa disebut sebagai mesh. Berarti Ya. kalau mesh belum tentu loop gitu ya? Iya. Ya, Oke. betul. Makasih. Yuk. Ya, ada lagi? Nggak ada ya? Oke, nah sekarang saya masuk ke definisinya untuk memahami menggunakan analisis mesh. Mesh analisis ini adalah suatu analisis yang memanfaatkan aliran arus yang kita asumsikan. Ya. Aliran arusnya kita asumsikan pada suatu rangkaian tertutup, di mana basisnya adalah KVL. Kalau kemarin node analisis itu adalah KCL, kali ini KVL, di mana sigma V sama dengan 0. Ya. Sigma V sama dengan 0. Nah, sekarang saya mau tidak menggunakan ini, slide ini, tapi saya ingin langsung menghitung manual. Oke. Nah, jika ada rangkaian seperti ini, maka kita harus menggunakan satu metode, yaitu metode analisis mesh. Oke. Sekarang kita akan menggunakan metode mesh. Ya.
dasarnya sama kayak fisika dasar 2 ya. Sama gitu. Kita tentukan dulu loopnya, arah loopnya ya. Di sini arah I1 adalah arah jarum jam, lalu arah I2 itu searah juga jarum jam. Tips pertama, kalau saya, ya dari saya, tipsnya adalah satu, tentukan dulu meshnya. Oke, tentukan dulu meshnya. Ada berapa gitu maksudnya, tentukan mesh. Lalu yang kedua, tentukan arah arus. Siapa yang menentukan? Terserah kalian. Oke. 3. Usahakan arah loopnya atau arah arusnya itu sama ya. Arah arusnya sama. Oke. Kalau searah jarum jam, semuanya searah jarum jam. Kalau berlawanan jarum jam, berlawanan jarum jam. Kenapa? Supaya kalian itu tidak bercabang pemikirannya. Ya, kalau bolak-balik boleh nggak Pak? Arahnya berbeda boleh nggak? Boleh, selama kalian bisa konsisten. Ya, bolak-balik sama aja kok. Gitu. Tapi ini tips dari saya itu harusnya usahakan asumsi arahnya itu sama. Kalau searah jarum jam, ya searah jarum jam semuanya. Oke. Baru kita setelah menentukan 3 step ini, kita kerjakan tuh dengan menggunakan hukum KVL. Oke. Nah, sekarang turunkan sedikit. Oke. Nah, step pertama kita menentukan mesh-nya ada berapa. Oh, ternyata mesh-nya ada 2. Ya, sudah ada 2 mesh. Lalu asumsikan arahnya. Sudah. Yang I1 dan I2 sudah. Arusnya pun sama ya, searah jarum jam. Maka kita bisa saat ini membuat persamaan mesh-nya. Oke. Mesh mesh 1. Oke, mesh 1. Kita lihat arahnya adalah mulai dari sigma V sama dengan 0. Oke, ini KVL ya. Sigma V sama dengan 0. Pada mesh 1, arah loopnya searah jarum jam, lalu pertama kali ketemu dengan kutub negatif dari sumber. Maka kita tulis minus VS1. Setelah VS1, kita ketemu dengan tahanan ya. Ketemu dengan tahanan. Di mana tahanan itu kan menyerap. Ya. Semua tahanan pasti positif. Oke. Semua tahanan pasti positif. Positif V1. Di sini V1 kan ya. Lalu ketemu lagi dengan V3, positif V3. Lalu ketemu dengan V2. Ya, V2 sama dengan 0. Ya, asal mulanya seperti ini. Lalu dengan menggunakan hukum Ohm, kita pecah. VS1, dia kan sudah sumber, ya kan? Berarti ya dia tetap nih, VS1. Sudah tegangan kan? Nah, V1 itu kita belum tahu nih arusnya berapa. Maka kita tulis I mesh. Oke? I mesh-nya ya. I1 dikali dengan R1. Untuk V3, I3, I3. I1 ya, karena dia masih ada di mesh ini. I1 kali R3. Lalu yang V2, I1 dikali R. I1 kali R. Nge-lag. R2. Oke, sama dengan 0. Ya. Maka kalau sudah seperti ini, kita bisa memodifikasi persamaannya.
Oke, bisa saja kita tulis sebagai VS1 sama dengan I1 R1 ditambah R2 ditambah R3. Oke. Nah, sekarang kalau kalian seperti ini saja, ini masih belum tepat. Ya, ini masih belum tepat. Kenapa? Oke. Di sini pada R3, ya ini pada R3 nih, dia tidak hanya dilewati oleh loop 1, tapi dilewati juga oleh loop 2. Oke, maka ini sebetulnya kurang kan ya? Nih, kurang nih di sini. Oke. Ada loop tetangganya, ada mesh tetangganya, yaitu arahnya berkebalikan ya pada R3. Sehingga di sini minus I. I-nya berapa? I2 kan? Yang lewat itu I2 R3 sama dengan 0. Oke? Di sini berarti kita tinggal tulis I2 R3. Ya, persamaan 1 sudah selesai. Mesh 1. Oke? Sampai sini jelas? Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Oke. Kalau yang nggak jelas jangan malu-malu ya. Banyak yang jarang merespon nih. Saya nggak tahu kalian ngerti atau enggak loh. Ya. Oke, selanjutnya. Mesh kedua. Saya drag dulu ke bawah. Oke. Ya. Sekarang mesh kedua. Bagaimana? Sama ya, sama. Mesh kedua. Ini. Mesh kedua. Dimulai dari sigma V sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang supaya lebih mudah saya tambahkan tips keempat. Ya, tips keempat. Tips keempat apa? Semua loop, semua persamaan tegangan pada loop utama. Ya, loop utama itu apa? Loop yang sedang kita kerjakan. Semua tegangan ya pada loop utama bernilai positif. Oke, pasti bernilai positif kecuali adalah sumber, oke? Kecuali sumber tegangan. Maksudnya kecuali sumber tegangan apa nih? Tergantung tandanya, ya. Tergantung tandanya. Saat dia loopnya ketemu tanda positif duluan, ya pasti positif. Tapi kalau ketemu tanda negatif, ya pasti negatif. Ya. Sumber itu yang mana sih? Yang ini ya. Ini VS2 dan VS1. Oke. Jadi semua tegangan pada beban di loop utama itu pasti positif. Oke, pasti positif. Ya, maksudnya gimana? Kita cek. Oke. Satu-satu. Turun. Oke. Sigma V sama dengan 0. Berarti yang pertama kita tuliskan dulu saja sumbernya, oke? PS 2. Oke? PS 2. Terus ditambah PS 4. VR 4, sorry. VR. Udah langsung P4 ya? P. Oke, P4. P4 ditambah P5.
Oke. Nah, di sini kebetulan ini ditandai ya, ditandai si tegangannya. Tapi saya mau tetap P3 plus. Oke, negatif pun sebetulnya tidak apa, tapi saya ingin menambahkan satu tips yang nanti akan mudah untuk kalian ya. Plus V3 sama dengan 0. VS2 tetap VS2. V4 yaitu kita ubah jadi hukum Ohm ya. Plus I2 V I2 R4 P5 I2 R5. Nah, V3 ini kan dipengaruhi oleh dua arus ya. Dua arus I2 dan I1. Nah, maksudnya yang bernilai positif itu adalah yang ini. Oke, I2 R3. Dia pasti positif. Nih lihat, oke. Semua tegangan pada loop utama bernilai positif. R4, R5, R3. Loop utamanya yang mana? I2. Oke? Mesh-nya itu I2. Ya. Lalu, tetangganya pasti negatif. Tetangganya itu yang mana? Yang I1. Negatif. Negatif I1 R3. Oke, sama dengan 0 ya. Maka ini kita bisa sederhanakan kan? Minus VS2 sama dengan I2 R4 ditambah R5 ditambah R3 minus I1 R3. Oke, ini adalah persamaan kedua dari mesh-nya. Ya. Nah, kalau kita cek, nah ini sama saja kan ya. Tuh. Oke. Ini kurang VS2 nih saya. Ya. Saya pindahkan dulu. Oke. 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 Nah, sudah. Ya. Sama kan dengan yang tadi ya. R1, R2, R3, I1. R3, I2 minus. Oke. Terus positifnya adalah VS1. Nah, step ini itu bisa terserah kalian. Ya, pemahamannya terserah kalian. Kalian mau mengikuti tips saya boleh. Kalian mau mengikuti tips di buku boleh. Kalian menggunakan fisika dasar 2 juga boleh. Karena itu sebetulnya sama. Ya, mesh analisis juga yang di fisika dasar 2 itu ya. Cuma saat di fisika dasar 2 saya tidak tahu tuh kalau yang di kelas bukan saya yang ngajar, tapi kalau di kelas saya yang ngajar, saya mengajarnya juga mirip nih seperti ini. Ya. Hanya tidak dimulai dari sigma V sama dengan 0. Oke. Nah, kali ini kita mulai detail dari sigma V sama dengan 0. Oke. Oke, ada pertanyaan, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Iqbal. Kenapa ya, Pak, untuk yang loop yang mesh 1 itu VS-nya itu plus, yang mesh pertama itu VS1-nya plus, kalau yang bawah VS2-nya minus, Pak. Maksudnya yang di sebelah sini? Sebelah sini dan sebelah sini ya? Iya, Pak. Nah, ya pada loop 1, makanya kita ngelihatnya jangan di sebelah sini ya. Kita melihatnya di sebelah sini dulu ya. Nah, karena ini kan sigma V sama dengan 0 dulu kan? Iya, Ya, Pak. sigma V sama dengan 0. Nah, sigma V sama dengan 0 itu dilihat dari arah loopnya. Kita lihat pada I1, ini kalian bisa melihat apa namanya kursor saya ya? Pointer saya bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Arahnya kan searah jarum jam, ya kan? Arahnya searah Iya, Pak. jarum jam. Pada loop 1, arah panahnya ini ketemu apa? Negatif atau positif, Iqbal? Negatif, Pak. Iya, makanya ini negatif kan? Dapat nggak?
Ini negatif VS1 nih. Ini negatif VS1. Oh iya benar Pak. Iya. Kalau dipindah tempatkan dari sisi kiri ke Jadi sisi kanan jadi positif kan? Iya Pak. Oh iya Iya. iya. Baik Pak. Udah? Paham? Paham Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ya. Itu pindah arah saja. Makanya dimulainya itu dari sigma V sama dengan 0 ya. Kalau di fisika dasar mungkin ada tuh yang langsung VS1 sama dengan bla 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 bla. Wah, itu nanti ketukar-tukar biasanya ya. Nah, dimulai dari sigma V sama dengan 0. Nah, atau sigma V plus minus gitu kan ya, plus minus IR. Nah, itu fisika dasar tuh bingung kalau buat saya ya. Kalau buat saya itu sangat membingungkan. Mendingan pakai analisis rangkaian listrik. Cukup sigma V sama dengan 0. Yang lainnya mengikuti. Oke? Ini diubah menjadi matriks. Nah, sekarang supaya ngerti, kita langsung saja deh latihan soal ya. Latihan soal. Karena rangkaian listrik itu teorinya mudah ya. Mudah apa? Mudah, bingung. Oke. Perkecil dulu. Ya. Masih kelihatan di tempat kalian ya. Nah, di sini kebetulan nih contoh soalnya sudah ditentukan arah loopnya. Ya, di sini ada 2 jenis arus. Saya kasih ini dulu ya, kasih penjelasan pertama dulu. Ada 2 jenis arus. Arus yang pertama adalah arus loop atau mesh. Yang mana itu arus loop atau mesh? Yaitu yang saya lingkari hijau. Ya. Ini adalah arus loop atau mesh. Hijau atau biru itu? Biru, sorry, biru. Oke, biru. Ya. Itu adalah arus mesh. Arus mesh. Siapa yang mengasumsikan? Kita sendiri ya. Arus mesh atau arus loop. Lalu, yang selanjutnya itu ada arus ini nih, I1, I2, I3. Ketiga ini, ya ini adalah arus rangkaian. Arus sebenarnya yang mengalir pada rangkaian. Oke, nah ini waktu di fisika dasar kalian kan boleh pakai yang ini ya, arus rangkaian ya. Atau menggunakan arus loop. Itu kalau di kelas saya ngajarinnya yang arus loop. Ya. Nah ini kita akan mengerjakan dengan 2 metode. Ya. Pertama akan kita kerjakan dengan metode mesh. Ya, metode mesh. Oke. Sekarang metode mesh berarti kita menggunakan arus loop ya. Arus yang ini ya. Searah dengan jarum jam. Oke, ada 2. Berarti kita tulis nih. Mesh 1. Oke. Mesh 1. Yang ngomong jangan saya. Ya, nanti. Ini saya pertama, nanti saya akan serahkan kepada kalian ya. Pertama, mesh 1 berarti sigma V sama dengan 0. Ya. Lalu, pada loop ke-1, kita biasakan dimulai dari VS-nya. VS-nya itu kan 15 volt, ketemu dengan kutub negatif, polaritas negatif. Berarti minus 15. Oke. Lalu, di sini minus 15 dan ketemu dengan yang 5 ohm. Supaya kalian lebih terstruktur, tulis saja dulu V5 ohm. Ya. Lalu ada 10 ohm ditambah V10 ohm. Lalu ketemu dengan sumber lagi ya. Tapi kali ini kutubnya positif. Oke, 10 sama dengan 0. Oke, sekarang langsung jumlahkan. Berarti ini tinggal berapa? Minus 5 ya. Minus 5. Nah, V5 ohm. V5 ohm itu kan ini.
Ya, dia dialiri oleh loop 1 saja kan? Berarti I1 dikali dengan R5 ohm. Oke. Sekarang V10. Nih, V10. Dia dialiri oleh 2 arus. Tadi, tips keempat. Semua tahanan yang dialiri oleh arus loop utama tandanya positif. Oke, positif I1 R10. Tetangganya negatif minus I2. Ya, karena ini kan tetangga ya. Arus I2 R10 ya 10 ohm. Oke, sama dengan 0 ya. Udah, kalau kayak gini tinggal masukkan konstantanya minus 5. I1-nya nggak ada. Karena kita ingin mencari I1 ya. R-nya 5. Lalu yang ini I1 R-nya 10. Yang ini I2 R-nya 10 sama dengan 0. Minus 5. I1-nya berarti 15. I1 minus 10 I2 sama dengan 0. Oke? Mes 1 ya. Nah, sekarang mes 2 giliran kalian yang mendikte saya. Saya turunkan. Kenapa jadi kecil? Oke. Sebentar ya. Oke. Oke, mes 2. Siapa ya? Apriko. Yuk, Apriko. Mes 2. Ya, Pak. Mes 2 gimana? Min 10 volt. Oh, jangan langsung begitu. Sigma V sama dengan Oh, iya, sama dengan dimulai. Biasakan dari awal ya. Ini poin baik, ya. Pak. Sigma V Baik, Pak. sama dengan 0. Terus 0. Min 10 volt minus 10. Oke. ditambah I2 kali 10 ohm. V-nya dulu. Jangan lupa V10 ohm. Oh, iya. Kan ini kan. 10 ohm. Nah, terus Iya, Pak. Ditambah P6 ohm. oke. Ditambah P4 ohm. Oke. Sama dengan 0. Oke, lalu Min 10 minus 10. ditambah I2 dikali 10 ohm. I2 kali 10. Terus Ditambah I2 dikali 6 ohm. oke. Ditambah I2 dikali 4 ohm. Sama dengan 0. Baik. Benar? Ini kan dilewati oleh 2 arus. Tetangganya ada nggak? Ada, Pak. Nah, 3. Ditambah lagi, Pak. Ditambah I1 dikali 10. ditambah. Oke. I1 Iya. kali 10 dengan 0. Ya, ini sama dengan 0 gitu ya. Oke, sederhanakan. Ayo, Apriko. 20 I2 20 I2. Terus ditambah 10 I1 ditambah 10 I1 sama dengan 10. sama dengan 10. Oke. Ini. Berarti I1 Oh, diapain lagi? disedarin lagi, Pak. Oh, dibagi 10. Maksudmu ya? Iya. Oh, oke. Ya, berarti 2I2 ditambah I1 sama dengan 1 gitu. Iya, Pak. Oke, terima kasih Apriko. Saya mau konfirmasi kepada Mas Andika Perisai Barus. Ayo di unmute.
Andika. Andika. Tadi udah unmute. Oke. Dika Wahyu Pratama. Iya, Pak. Yo, Mas Dika, bener nggak nih, Mas Dika? Itu kan I1-nya berlawanan, Pak. Nah, harusnya gimana? Harusnya dikurang I1 kali 10. Oke, ya berarti ini salah gitu ya, tandanya ya. Iya. Si mana? Mana? Reza. Ini ya. Berarti ini juga tandanya salah ya. Iya, Pak. Oke, saya ulangi di sininya ya. Jadi harusnya gimana nih, Mas Dika? Minus. Oke. Gimana Mas Dika harusnya nih? Biar sama dengan persamaan yang di atas nih, ini persamaan 1 soalnya kayak gini bentuknya. Berarti 10 I2 10 I2 sama dengan 10. sama dengan 10. Terus I1-nya kemana? Kurang 20 I2, Deng. Salah lihat, Pak. Layarnya kecil di tempat kamu. Iya. 20 I2 minus I1 minus 10 I1 ya. Ya, minus 10 I1 sama dengan 10. Samakan ya apa bentuknya nih. Karena kan nanti iya. kalian itu kan harus mengeliminasi untuk mendapatkan apa namanya I1 dan I2-nya ya. Dipermudah. Oke? Oke, terima kasih Mas Dika koreksinya. Ya. Nah, sekarang kita ingin mencari I1 dan I2-nya berapa? Oke, maka kita eliminasi antara persamaan 1 dan persamaan 2. Oke, persamaan 1 adalah minus 5 plus 15 I1 minus 10 I2 sama dengan 0. Minus 10 plus 20 I1 sorry. Kita urutkan ya. Minus 10 I1 plus 20 I2 sama dengan 0. Berarti yang atas dikali 2 ya. Ini kali 1. Oke, berapa jadinya? Minus 10 plus 15 plus 30. Nice. 30 I1 minus 20 I2 sama dengan 0. Yang bawah masih tetap minus 10 I1 plus 20 I2 sama dengan 0. Oke, diapakan nih jumlahnya? Minus 20 ini plus 20 I1 sama dengan, kenapa jadi seperti itu tulisannya? Saya nulis di sini plus 20 I1 sama dengan 0. Ya, berarti kita bisa dapatkan tuh I1-nya. I1-nya berapa? I1-nya berapa? 1 ampere. Ya, 1 ampere. Oke, kalau I1-nya 1 ampere, berarti berapakah I2-nya? Tinggal masukin sini saja kan. Minus 5 plus 15 I1 min 10 I2 sama dengan 0. I1-nya 1. Oke. Minus 5 plus 15 min 10 I2 sama dengan 0. Berarti berapa nih? 10. Minus 10 I2 sama dengan 0. Dan I2-nya sama dengan minus 1 ya tetap ya. Nah, sorry. 1 ampere. Oke. Ya, 1 ampere dan 1 ampere. Nah, I1 1 ampere, I2 1 ampere.
Berarti, kan ini positif nih, tandanya ya. Tandanya positif. Artinya, arah asumsi arus loop-nya sudah benar. Ya, arahnya itu searah jarum jam, dia positif. Oke. Jika ditanyakannya arus loop, ya, jika ditanyakannya arus loop I1 dan I2 seperti ini jawabannya. Tapi pertanyaannya bisa yang kedua. Nih, ada dua pertanyaan di sini bisa. Tadi saya menyebutkan di slide sebelumnya, ini kan ya, ada arus mesh dan ada arus rangkaian. Oke, maka pertanyaannya bisa dua ini. Berapakah arus mesh pada rangkaian ini? Jawabannya yang tadi. Tapi jika ditanyakannya berapakah arus rangkaian, maka jawabannya bukan yang tadi ya. Bukan yang ini. Oke. Kita harus tahu dulu I1, I2 dan I3. Oke. Nah, gimana cara tahunya? Ya tinggal kita tuliskan saja logikanya nih di sini. Oke, saya turunkan gambarnya di sini ya. Saya ganti ke mana. Pakai merah saja. Oke. Nah, I1 loopnya I1 itu searah dengan arus rangkaian I1. Ya, maka berarti I1 pasti sama dengan I1. Ya. Karena apa? I1 ini kan tidak terpengaruh oleh loop yang lain ya. Maka arus rangkaian I1 adalah 1 ampere juga. I2 sama. Ya. 1 ampere juga. Kenapa? Ya cuma dipengaruhi ini saja kan. Nah, yang permasalahan I3. I3 dipengaruhi oleh I1 dan I2, maka dia tidak bisa langsung. I3, kita lihat arahnya kan ke bawah, ya kan? Berarti yang searah kan I1, yang berlawanan kan I2. Maka I3 adalah I1 minus I2 sama dengan 1 minus 1 sama dengan 0. Oke, 0 ampere. Tidak ada arus, bukan tidak ada, besarnya 0 pada rangkaian yang di tengah ini. Jadi arus yang mengalir pada 10 ohm dan 10 volt itu 0 ampere. Ini jawabannya ada dua ya. Kalau kalian ditanyakan arus loop, maka 1 ampere dan 1 ampere. I1 dan I2. Tapi kalau ditanyakannya berapakah arus rangkaian, maka harus ada 3 nih. Ada I1, I2, I3. Paham? Silakan kalau ada yang bertanya. Pak, Ya, Diganta. saya masih bingung untuk misalkan di I1 kan V sumbernya min 15 karena dia ketemu negatif pertama. Nah, terus yang V5 ohmnya ini kan tadi diasumsikan dia plus kan Pak? Iya, betul. Itu semuanya diasumsikan, kalau misalkan nggak ada tandanya itu semua diasumsikan plus apa? Iya, semua diasumsikan plus. Iya, tadi makanya saya kan menulis semua tegangan yang dilewati oleh loop utama itu positif kan? Iya Pak. Nah, tadi di slide yang mana ya? Slide 26 ya? Bukan, slide 25 ya? Nah, ini ya. Nah, jadi tipsnya itu apa? Pertama tentukan mesh, lalu arahnya, ya kan? Lalu arahnya diusahakan sama. Lalu tips keempat, semua tegangan pada loop utama, Kalau kamu sedang mengerjakan loop ke-1, maka itulah yang disebut dengan loop utama. Yang lainnya itu loop tetangga. Ya, tetangga maksudnya tetangga itu apa? Sebelahnya, ya. Ini loh sebelahnya atau yang lain lah gitu, loop yang lain. Ini kan masih 2 loop ya, nanti bisa aja 4 loop, bisa 5 loop, 6 loop. Oke? Nah, maka untuk loop utama pasti positif. Tegangannya yang mana? Ini loh tadi yang saya garisin. Nih ya. Nih. Oke, I2 R4. Ya kan? Itu kan tegangan pada loop utama.
I2 R5. Sebentar, salah ya. Ini mes 2 ya. Oh, ini nih. Kita melihat ini. Tegangan pada R1 itu kan V1, I1 R1. Positif kan ya, Mas Giganta? Iya, Pak. Nah, lalu I1 R3 untuk tegangan V3 kan? Positif. Iya. Nah, untuk R2 juga positif. Ya. Lalu yang negatifnya yang mana? Tetangganya, tegangan tetangganya. Yang mana itu? I2 dan R3. Karena R3 dilewati juga oleh loop kedua. Gitu, Mas, maksudnya. Jadi jangan terpengaruh oleh positif negatif ini. Semua soal tidak ada ini ya positif negatifnya ya. Ini kalian yang mengasumsikan. Ini buktinya soalnya nggak ada kan itu. Positif negatifnya nggak jelas di mana. Kalau kalian berharap ada positif negatifnya ya bingung nanti ya, nggak bisa ngerjakan soal. Nanti nanya ke pengawasnya. Soalnya salah ya Pak. Gitu kan. Enggak, soalnya benar. Soal selalu benar. Gitu Mas Giganta, sudah jelas? Sudah, Pak. Oke. Ada lagi silakan. Sebelum saya membuktikan cara fisika dasar 2. Hasilnya harus sama. So far so good, Pak. So good. Ini udah ketularan Pak Wahyu Agung ya sepertinya. Bahasanya Inggris semua sekarang ya. Hebat. Can I use English in my class? Is it okay? No. Just in the English. Ya. Ada yang langsung teriak, jangan. Kenapa kalian begitu takut sama bahasa Inggris? Kalian itu mahasiswa teknik ya. Teknik itu asalnya itu bukan dari Indonesia ya, buku-bukunya. Semuanya bahasa Inggris. Aduh, kalian susah nanti kalau mau mengerjakan tugas besar atau tugas akhir. Dari sekarang biasakan bahasa Inggris ya. Oke, sekarang saya gunakan cara kedua ya. Cara fisika dasar 2, yaitu menggunakan arus rangkaian. Ya, menggunakan arus rangkaian. Bedanya apa? Sekarang gini, saya tidak peduli dengan arah loop yang I1 dan I2 ini. Oke, ini saya hapus. Gitu. Oke. Saya nggak mau pakai ini. Tetapi saya pakai arus ini, I1, I2, I3. Oke. Nah, sekarang langsung tuliskan rumusnya. Ya, rumusnya sama. Apa tuh? Sigma V sama dengan 0. Oke. Lalu saya akan mengibaratkan, ya, mengasumsikan bahwa untuk rangkaian yang pertama, rangkaian pertama itu yang mana? I1, ya. I1, I3, 10, dan 15, itu arahnya ke sini. Ya, arah apanya? Arah arusnya, bukan loopnya ya. Arah arusnya. Oke. Searah jarum jam. Maka, pertama saya akan menuliskan semua sumber tegangan. Tegangan pertama ketemu dengan 10. Oke, maka dia positif 10 ketemu dengan negatif 15. Oke. Terus kenapa kecil? Oke, 15. Lalu setelah itu I1 ketemu dengan yang 5 ohm. Langsung tuliskan positif I1 kali 5. Ya kan? Nah, sekarang 10 ohm itu ketemunya I3 ya. Langsung tulis positif I3 berapa? 10. Oke, sama dengan 0. Ini fisika dasar nih. Oke, minus 5 plus 5 I1 ditambah 10 I3 sama dengan 0. Ini adalah persamaan yang pertama. Oke, ini yang pertama. Oke. Biasanya kan kalian tuliskan kayak gini ya. 1. Lalu yang ini adalah yang kedua. Oke. Jadi sekarang yang kedua nih. Yang kedua tetap sama. Sigma V sama dengan 0. Ya. Ketemunya apa nih? Negatif 10.
Lalu semuanya kan ini arahnya kan ke searah jarum jam. Oke. Maka langsung tulis juga yang searah jarum jam mana saja? I2 kan? I2 kali 6 ditambah I2 kali 4. Lalu di yang 10 ohm ternyata itu I3-nya itu berlawanan arah dengan arusnya, ya, arah arusnya. Maka berarti dia minus I3 sama I3 berapa? 10 ya? I3 10 sama dengan 0. Oke. Minus 10 ditambah mana nih? 10 I2 ya minus I3 minus 10 I3 10 I3 sama dengan 0. Ya, nah ini persamaan kedua. Cukup? Nggak bisa. Ya, ini kalau kalian eliminasi masih tetap aja I3-nya nih yang kalian hilangkan. Masih ada I1 dan I2. Kapan selesainya? Di sini ada persamaan satu lagi, yaitu persamaan KCL-nya ya. Yaitu arus masuk sama dengan arus keluar. Berarti I1 sama dengan I2 ditambah I3. Ini adalah persamaan ketiga. Oke. Ya. I1 ditambah I1 sama dengan I2 ditambah I3. Oke. Sekarang sudah lengkap nih persamaannya. Tinggal kita ubah. Mau yang mana yang diubah? Yang apakah persamaan 1 atau persamaan 2? Terserah kalian ya. Sekarang saya ingin mengubah persamaan 1 saja. Dari ini ya, saya substitusi ke sana. Saya substitusi ini. Persamaan 3 ke persamaan 1. Maka bisa berubah menjadi minus 5 plus 5 I2 plus I3 ditambah 10 I3 sama dengan 0. Ya. Maka ini berubah menjadi minus 5 plus 5 I2, 5 I3 tambah 10 langsung 15 I3 sama dengan 0. Oke, ini dapat persamaan 4. Kalau udah kayak gini, tinggal dieliminasi aja kan tuh, 2 sama 4 ya. Persamaan 2 dan 4, eliminasi. 2 dan 4. Oke. Persamaan 2 dan 4, minus 10 plus 10 I2 minus 10 I3 sama dengan 0. Lalu yang ini, minus 5 plus 5 I2 plus 15 I3 sama dengan 0. Yang atas kali 1, yang bawah kali 2. Oke, berarti minus 10 plus 10 I2 minus 10 I3 sama dengan 0 minus 10. Berapa? Ditambah 10 I2 minus plus 30 I3 sama dengan 0. Diapakan? Kurangi ya. Coret, gitu kan? Coret, habis. I3 sama dengan apa I3-nya? 0, Pak. Iya. Sama ya kayak yang tadi caranya ya. Hasilnya. Oke, hasilnya sama 0. Di cara yang sebelumnya 0. Terserah kalian mau pakai yang mana. Tapi hasilnya harus sama. Sekarang I3-nya 0. Berapakah I2-nya? Ya tinggal masukin saja kan ke salah satu ini. Kita masukkan misalkan ke persamaan 2. Oke. Maka minus 10. Minus 10 plus 10 I2 minus 10 I3 sama dengan 0. Minus 10 plus 10 I2 sama dengan 0. Karena I3-nya 0 kan? Maka I2-nya berapa? 1. Ya kan? I2-nya 1. Kalau I2-nya 1, I3-nya 0, maka menurut hukum KCL, I1, I2 ditambah I3, yang tadi ya, yang di atas, yang ini nih, untuk mencari I1-nya, maka berapakah I1-nya? Sama dengan 1
ditambah 0. 1 ampere. Semua jawabannya sama. Oke. Mau pakai cara fisika dasar, jawabannya sama. Mau cara rangkaian listrik, jawabannya juga sama. 1, 1, 0. Ya. Tinggal kalian mau milih yang mana. Tinggal tergantung pertanyaannya kan. Ditanya arus loop juga kalian kan bisa. I1 kan sama dengan yang arah arus ke 1, yang I2 arah loopnya yang kedua. Gitu kan. Oke. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Silakan. Ayo tanya, minggu depan kuis sampai sini loh ya, sampai materi minggu ini ya. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada ya syukur lah. Oke, saya lanjut ya. Oke, sekarang ini. Kemana? Sebentar, saya cari. Oke, benar. Ini dulu. Oke, contoh kedua sekarang. Oke. Rangkaiannya seperti ini, masih tetap sama ya, 2 mesh. Oke, masih tetap 2 mesh. Sekarang kita gunakan cara, saya menerangkannya langsung cepat ya nih. Langsung cepat. Oke, ada 2 mesh. Mesh 1 dan mesh 2. Maka jika ditanyakannya berapakah arus yang mengalir, berapakah arus meshnya? Berapakah arus meshnya? Maka ya berarti kita mencari I1 dan I2 pada gambar ini kan? Langsung tulis saja mesh 1. Oke, maka mesh 1 adalah sigma V sama dengan 0. Maka minus 10 ditambah V4 ohm ditambah V6 ohm sama dengan 0. Minus 10 ditambah V4 itu adalah 4I1. 6 itu adalah 6I1. Positif, loop utama. Ya, loop utama semuanya positif. Loop tetangganya negatif. I2, 6I2 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan minus 10 plus 10I1 minus 6I2 sama dengan 0. Oke. Lalu selanjutnya mesh kedua, sigma V sama dengan 0. Maka bisa kita tuliskan mana sini? Kita lihat di sini ada satu sumber yang berbeda, yaitu ini ya, 5 ampere. Oke, 5 ampere. Maka di sini I2 itu kan hanya 5 ampere ini kan hanya punyanya loop I2 kan ya, punyanya mesh I2 kan. Hanya arahnya berlawanan. Ya. Maka arus I2 pasti langsung ketahuan dong. Maka I2-nya adalah minus 5 ampere. Oke, sudah selesai ternyata mesh kedua. Minus 5 ampere. Berarti untuk mencari I1, masukkan ke sini. Minus 10 plus 10 I1 minus 6 minus 5 sama dengan 0. Minus 10 ditambah 10 I1 minus plus 30 sama dengan 0. Maka I1-nya berapa nih? Berapa? Min 2, Pak. 2 ampere. Oke. Min. Ya, minus 2. Artinya I1 ini arah loopnya berlawanan ya. Arahnya itu ke sana harusnya. Untuk positif. Gitu. I1 2 ampere dengan arah kebalikan kebalikan jarum jam ya. Arah jarum jam. Oke. Ini perbedaannya dengan yang contoh pertama tadi adalah jenis sumbernya ya. Di sini sumbernya sudah ada arus. Sedangkan ini adalah loop arus. Ya sudah langsung lah.
Kan ini hanya punyanya I2. Maka langsung I2-nya adalah 5 ampere. Gitu ya. Untuk soal ini. Oke. Cepat pertanyaan. Pertanyaan tambahan. Berapakah tegangan pada 6 ohm? Boleh saya minta jawabannya dari Mas Ridwan, Muhammad Ridwan. Berapakah tegangan pada 6 ohm? V6 ohm. Berapa ya? Ridwan. Dinyalakan dulu speaker. Apa namanya? Mic-nya. Nggak ada. Saya nggak masalah ya, kalian nggak bisa itu nggak masalah, tapi respon saya ya, kalau misalnya nggak respon saya bingung ini, kalian tuh ada di depan komputer atau enggak? Ada di depan kuliah atau enggak? Erik. Halo Mas Erik. Iya Pak. Iya Pak. V6 ohm. V6 Jangan dibayangkan sambil ditulis. Ayo, gitu. nggak bisa langsung dikali arus 5 ampere kan Pak? Nah, iya, berapa makanya? Gimana caranya kan gitu, bukan tentang jawabannya kan? Caranya gimana? Kalau Berarti hanya sekedar jawaban sih, nggak dapat poin nanti. Caranya gitu. berarti harus selesaikan itu juga Pak, jumlah hambatannya terus cari arus seluruh rangkaiannya gitu. Kan udah. Ini udah ada informasi I1 dan udah ada informasi I2. V6-nya? Bingung? Udah ada. Oke, bingung. Kalau bingung ganti. Irfan Adit. Hadir Pak. Yuk, gimana V6 Om? I2 kurang I1 terus dikali R6 hasilnya 18 volt Pak. Oke, ya ditulisnya seperti ini ya. Nah, terima kasih. Wah, ada yang ngerti. Oke. Berarti V itu kan sebenarnya I kali R kan? Ya kan? Ini hukum Ohm nih. Ya. Hukum Ohm. Di mana untuk mengetahui tegangan pada 6 ohm kita butuh tahu berapakah arusnya kan yang lewat sini kan? Ya. Yang lewat pada 6 ohm itu arusnya berapa? Arusnya ada 2, I1 dan I2. Ya maka P-nya adalah I1 minus I2 ya. Minus I2 dikali dengan R6 ya. Benar. Oh, oke, good. Nah, berapa tuh? Draw. Oke, I1-nya adalah minus 2 ampere. I2-nya minus 5 gitu ya. Kali 6. Berapa jadinya? 3 kali 6, 18 volt. Benar ya tadi jawabannya ya Mas ya? Oke, terima kasih Mas Irfan. Yuk. Ya, bagus. Oke, ngerti? Ya, ini kalau kalian tidak paham dari bab 1, akan pusing ya, akan pusing. Nanti biasanya itu sebentar, saya sedikit ini apa? Ngasih tahu kalian. Biasanya mahasiswa itu nanti pas ujian nanyanya kayak gini, Pak materinya dari mana? Dari awal atau dari mana gitu ya. Kalau RL gampang saya jawabannya.
Pasti dari pertama. Pasti. Mau itu UTS, mau itu UAS, mau itu RL2, pasti dari LL1. Pasti. Nggak mungkin kalian ngerjakan nggak pakai hukum Ohm, itu nggak mungkin. Oke. Gimana, Briko? Mohon maaf, Pak. Itu yang loop I1 sama I2 itu kan searah tuh. Iya. Searah jarum jam. Iya. Bukannya itu ini apa bertambah ya? Itunya apa? I1 tambah I2 gitu. Searah? Maksudnya searah gimana? Itu kan Oke. loop 1 sama Ini saya pindahin dulu ya supaya lebih jelas setelah saya coret-coret. Searah? Searahnya di sebelah mananya, Apriko? loop 1 itu kan sama loop 2 kan sama-sama searah jarum jam kan, Pak? Oke. Nah, bukankah dia I1 tambah I2, Pak? Yang benar, Pak? Karena kan searah, Pak. Iya, searah. Kalau di mana ketemunya di mana dulu? Kan ini ketemunya kan di 6 kan? I1 kan arahnya ke bawah. Iya. Nah, kalau I2 arahnya kemana? Ke atas. Iya. Searah atau berlawanan? Iya, berlawanan, Pak. Berlawanan. Sip. Iya, kamu yang jawab supaya ngerti. Ya. Searah itu maksudnya apa? Arah asumsinya ya. Arah asumsinya. Oke. Kalau I1 kayak gini, ada cara yang satu lagi, cara loop. Nah, ini kan mesh ya. Sekarang di sini ya, ini arah I1. Terus ada juga nih I2-nya tuh sebesar ini. Boleh kok kayak gitu. Nah, ini baru searah nih. Tapi ngukurnya di sini ya. Ya, ngukurnya tuh di sini nih. Kalau misalnya ini adalah IX, maka IX itu adalah I1 ditambah I2. Ya. Oke. Itu Mas Apriko. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, ada lagi. Cukup. Oke. Sekarang saya lanjut ya. Sekarang ke materi yang selanjutnya, yaitu supermesh. Jadi kemarin node ada supernode, mesh ada supermesh. Ya. Nah, bedanya apa? Kalau node itu adalah suatu rangkaian di mana di antara dua node ada sumber tegangan, gitu kan ya? Kalau yang di analisis minggu kemarin. Sekarang supermesh sama, intinya adalah di antara. Tapi di antara apa? Di antara mesh. Ya, di antara meshnya. Dan sumbernya bukan sumber tegangan, tapi sumber arus. Ya, kalau kalian perhatikan ini, di antara dua mesh 1 dan mesh 2, itu ada sumber tegangan 6 ampere. Ya, ada sumber tegangan 6 ampere. Maka persamaan supermesh-nya langsung dibuat. I2 kan searah nih dengan yang 6 ampere. Oke. Sama dengan I1 plus 6. Atau 6 I2 minus I1. Ini sama saja terserah. Nah, ini kan hanya logika matematik saja kan. Arahnya kan ke atas. Yang searah kan I2, sedangkan yang berlawanan I1. Oke. Maka I2 minus I1 sama dengan 6. Persamaan supermesh-nya. Lalu, yang kedua, langkah kedua, setelah ditentukan supermesh-nya, maka dicopot si jalur supermesh-nya. Yang 2 dan 6A ini dihilangkan nih. Kalian lihat di gambar sebelahnya, hilang. Oke? Menjadi satu rangkaian saja, satu rangkaian tertutup. Tapi arusnya tetap 2. Ada arus loop 1 dan ada arus loop 2 yang pengerjaannya dijadikan 1. Oke? Kenapa? Ya karena kan yang lewat di 6 ohm pada rangkaian sebenarnya itu kan cuma I1 saja kan. Tidak ada I2-nya ya. Yang lewat di 10 dan 4 hanya I2, tidak ada I1. Oke, maka langsung kita tuliskan dengan menggunakan KVL, sigma V sama dengan 0. Ketemunya loop pertama itu adalah minus, nih. Maka minus 20. Lalu V 6 ohm, V 10 ohm, dan V 4 ohm, semuanya positif.
Kenapa? Karena tidak ada loop tetangga. Loop tetangganya sudah dicabut dengan syarat supermesh. Oke, maka yang lewat di 6 ohm itu adalah I1. Oke. Yang lewat di 10 ohm itu ada I2 dan lewat 4 ohm itu ada I2. Nah, tinggal dijumlahkan kita dapat persamaan ini, lalu dimasukkan nih substitusi ini ke sini, maka kita bisa dapat I1 dan I2. Ya, matematika biasa. Oke, tapi yang susahnya di sebelah mana? Yang harus kalian fokuskan di mana? Metode supermesh-nya ya. Kalau sudah kayak gini kan matematika biasa kan. Oke, sekarang kita pakai contoh. Nah, kali ini contohnya loop-nya nambah, mesh-nya nambah ya. Jadi 3. Kali ini supaya kalian terbiasa dengan hal yang intermediate. Kan, intermediate. Oke. Berarti sekarang kita bisa masukkan dulu pertama, identifikasi rangkaiannya. Rangkaiannya ini adalah rangkaian supermesh. Kenapa? Karena ada sumber arus yang diapit oleh 2 mesh, yaitu 4 ampere. Oke. Maka yang ini saya kasih tanda nih. Ya, yang ini. Nih. Oke, ini adalah supermesh. Oke, kita tuliskan persamaan supermesh-nya. Supermesh. Oke, di mana arahnya itu ke bawah. Ya, berarti kita tulis aja langsung lah 4 ampere sama dengan yang searah adalah I1 kan? Yang berlawanan I2. Oke, maka I1 minus I2. Oke, ini persamaan 1. Oke, setelah kita mendapatkan persamaan supermesh, maka ini kan dicopot nih. Si 4 ampere dan 1 ohmnya ini dicopot. Ya, menjadi persamaan mesh-nya. Persamaan mesh-nya itu sesuai. Cuma ini hilang saja ya, yang biru ini hilang. Tinggal kita cantumkan. Pertama, kita lihat pada I1 dulu. I1 itu ada 8 volt. Maka ketemunya kan negatif. Minus 8 volt. Oke. Lalu ketemu dengan 2 ohm. Ya. Di mana 2 ohm ini utamanya I1 kan? Positif untuk yang loop utama. Maka positif berapa? 2 kali I1. Di 2 ini kelewat dengan tetangganya nih I3. Oke, maka ada lawannya 2I3. Ini clear. Oke. 2 ohm clear pada loop 1. Lalu sekarang lanjut mana ini? Kok nggak keluar? Aduh, nge-freeze. Sebentar ya. Nge-freeze, guys. Oke. Nah, sekarang kita melihat yang loop 2. Ya, loop 2 dilewatkan pada 4 dan 8. Berarti kita tulis positif 4I2 dan 8I2. Tapi dilewati juga dengan I3 nih untuk 4-nya. Maka dia kita tulis di bawahnya ya. Minus 4I3 sama dengan 0. Ada yang lain nggak? Nggak ada kan? Positif, sudah. Yang ini positif, sudah. Oke, sudah semua ya. Maka kita bisa sederhanakan menjadi minus 8. I1-nya yang mana saja? Tidak ada. 2. Ya, 2I1. Lalu I2-nya ada 4 dan 8. 4 dan 8 adalah 12. I2. I3-nya ada minus 6I3 sama dengan 0. Ini persamaan kedua ya. Persamaan kedua. Oke. Nah. Baru loop 1 dan loop 2 saja yang kita lihat. Sekarang ada loop 3 nih. Oke, jangan lupa. Berarti ada mesh ketiga. Oke.
ya. Mes 3. Oke. Mes 3. Loopnya searah jarum jam dan melewati 242. Ya, maka kita langsung tulis saja. I2-nya, berapa? I3-nya adalah sigma V sama dengan 0. Oke. Maka 2I3 ditambah 4I3 ditambah 2I3. Oke, itu positif. Nah, sekarang loop tetangganya. Ada yang dengan I2, yaitu 4 ohm. 4I2. Lalu yang 2 dengan I1. Maka minus 2I1 sama dengan 0. Oke, tinggal disederhanakan. Yuk, kita sederhanakan. Maka kita bisa dapat persamaan berapa nih? I1 dulu biar urut. Minus 2I1 minus 4I2 68. I3 sama dengan 0. Oh, ada yang sambil makan ya? Nggak apa-apa. Lupa di mute. Oke. Yuk, 3. And then, setelah kita mendapatkan ini, maka tinggal dihilangkan ya. Nah, I1, I2, I3 sudah ada. I1, I2, I3 sudah. Tinggal eliminasi dengan menggunakan bantuan yang ini ya, supermesh-nya. Kita di sini ada 4 sama dengan I1 minus I2. Maka ya kita sederhanakan saja nih. Kita ubah persamaan yang supermesh-nya. Kita jadikan misalkan ini adalah enaknya apa ya? 4 plus I2 ya. I1 sama dengan 4 plus I2. Sudah, berarti kita bisa menghilangkan I1. Oke, pada dua persamaan ini. Ya, kalau sudah dihilangkan persamaannya, ya kalian kan bisa dapat ya nanti berapa I1, I2, I3-nya. Tuh, kita hitung yuk. Kita masukkan I1-nya. Ini harusnya kalian yang mengerjakan. Aduh. Tangan kalian ngerjakan nggak itu di rumah? I1-nya adalah 4 plus I2. Ya, dimasukkan ke persamaan kedua. Oke, plus 12 I2 minus 6 I3 sama dengan 0. Oke. Lalu kita hitung minus 8 plus 8 plus 2I2 plus 12I2 minus 6I3 sama dengan 0. Habis, maka menjadi 14I2 minus 6I3 sama dengan 0. Ya, ini hasil penyederhanaan persamaan 2 terhadap persamaan 1. Sekarang persamaan 3. Sederhanakan juga. Persamaan 3. Minus 2, I1-nya tadi 4 plus I2. Nah, minus 4I2 plus 8I3 sama dengan 0. Sederhanakan. Minus 8 minus 6I2 ya plus 8I3 sama dengan 0. Oke. Ini sudah ada nih I2, I3, I2, I3. Nah, tinggal eliminasi ya. Langsung saya nih. 14 I2 minus 6 I3 sama dengan 0. Persamaan ini dieliminasi dengan ini. Oke. Maka enaknya dikali berapa tuh supaya hilang? Atau disederhanakan? Kali 3 sama kali 4. Kali 3 kali 4. Oke, yang atas kali 3 ya supaya jadi 24. Oke, kali 3 kali 4. Nge-like ya. Oke, berapa jadinya? Minus 24 minus 18I2 plus 24I3 sama dengan 0. 4-nya 50, 6I2 minus 24I3 sama dengan 0. Diapakan? Tunggal, coret. 56 dan 18. Berapa? 38. 38. Oke.
38 I2 sama dengan 24. Ya, 24 per 38 ya I2-nya. Kalau sudah dapat I2 bisa dapat I3. Kalau sudah dapat I3 bisa dapat I1. Oke, selesai semuanya. Ya, ini saya sampai sini saja. Oke, kalian harus ngitung, tinggal matematik saja kok. Oke, ngerti nggak? Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, Ya. itu yang 1 ampere di kemana? 1 ampere, 1 ohm. 1 ohmnya itu. Mana 1 ohm? Oh, yang ini. Iya. Nah, kan sudah dihilangkan. Kan super mesh. Kan tadi dicopot. Ya kan teorinya kan dicopot kan? Ini kan hilang. Tuh, ini 2 ohmnya juga hilang. Karena dia super mesh. Maka arus yang mengalir pada 2 ohm ini kan juga 6 ampere kan? Yang di sini yang mengalir pada 1 ohm pasti 4 ampere kan? Karena dia hubungannya kan seri. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Benar ya? Nah, dapat nggak logikanya? Ini analisis nih. Saya tidak ada cara lain untuk mempermudah ya, tidak ada penjelasan yang lebih mudah lagi. Karena hubung seri, dia pasti sama arusnya. Berapakah tegangan pada 1 ohm? 4 volt. Ya, karena 4 kali 1 saja langsung kan. Untuk 6 dari mana ya, Pak? Untuk 6. 6 ohm. 6. Mana 6? Mana 6? Itu yang 6 I3, Pak. Mana 6 I3? Yang di kedua. Yang kedua, Pak. Ini. Iya, Pak. Ini. Iya, Pak. Saya salah tulis ya? Sebentar. Oh, ini. Ini kan? Lah ya itu, Pak. 6 I3 itu bagaimana ya, Pak? Oh iya, saya salah tulis ya. Nah, ini harusnya 4 ya? Yang ini Iya, 2 I3. Ini 2 I3. Sebentar, oke, sebentar. 6 I3. Oke, persamaan 1 ya. Loop 1 ya. Loop 1 itu kan 8. Iya kan? Ini ketemu dulu minus 8 ya. Sudah dapat? Siapa yang nanya ya tadi ya? Mas? Saya, Pak, Iqbal. Oh, Mas Iqbal, oke. Minus 8 tahu dari mana? Tahu, Pak. Nah, ketemu dengan negatif ya, minus 8. Lalu 2 I1 kan ini loop utama ya, 2 I1. Iya, Pak. Lalu loop tetangganya kan dilewati juga oleh I3 kan, 2 ohm ini? Oh iya, berlawanan, Pak. Ya, minus 2 I3 ya? Iya, Pak. Oke, sudah. Nah, sekarang I1 kan sudah selesai. Kita ke I2. I2-nya, 4 I2-nya ngerti dari mana? Iya, paham, Pak. 8 juga tahu ya? 8 I2 ya, juga 8, tahu ya? ya. Nah, sekarang 4. Supermesh ya, Pak. Iya. Sekarang 4 ohm ini juga kan dilewati oleh I3 juga kan? Iya, Pak. Berarti kan minus 4 dengan minus 2? Oh iya, minus 6, Pak. Oke. Udah ya? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk. Pak, Ya, bukannya I3 itu dilewati 3 hambatan ya? Ada 2 ohm yang di sebelah kanan juga itu. Ini? Iya. 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 Di situ nggak dihitung. Enggak dong. Kan kita sedang melihat supermesh-nya kan? Kan harusnya Oh, kan yang dari satunya dulu. Iya kan Oh, harusnya iya, kan benar. mengalirnya kan di sini, ya kan? Sini, Benar, kan? Pak, benar. Ini kan nggak kelewat. Oke. Kalau mau memperhatikan yang 2 ohm, maka kamu di mesh 3 nih, baru nih ada nih 2 ohmnya ya. 2 I3 kan? Iya, Pak. Iya. Oke. Iya, nggak apa-apa. Ayo, kalau masih belum jelas, silakan. Tanyakan lagi. Apa? Ayo, bebas. Saya tungguin sampai kelasnya selesai nih. Sudah selesai ya materinya ya?
Sampai sini ya kuisnya ya. Oke, Pak. Kuisnya sampai sini. Ya, jadi saya ingin memberikan satu kesadaran saja untuk kalian, khususnya di mata kuliah ini ya, rangkaian listrik. Teorinya itu sangat sedikit. Ya. Sebenarnya saya tadi 10 menit saja sudah selesai. 10 menit kelas saya hanya butuh 10 menit untuk menerangkan teorinya. Yang lama itu apa? Mengerjakan soalnya. Maka harus banyak latihan soal kalian di rumah. Tanpa kalian latihan soal, kalian tidak akan bisa paham dengan teorinya. Karena ini bukan hafalan, ini perhitungan. Dan perhitungannya tidak bisa langsung hitung, harus ada analisisnya. Kalau kalian tidak bisa membaca karakteristik arus, karakteristik tegangan, karakteristik tahanan, ya susah, ya akan jadi sulit sekali. Ini salah satu mata kuliah yang paling menjadi horor ya. Cuma 2 SKS tapi bisa horor banget. Nanti kalian di semester depan RL2, lebih horor lagi ya, 3 SKS. Kenapa? Kalau nggak paham fundamentalnya dan tidak bisa menganalisis. Bukan aku takutin, ya. Tapi saya justru ingin memberikan kesadaran pada kalian, harus tough, harus banyak latihan soal. Cuma itu aja kuncinya. Latihan soal supaya kalian terbiasa. Oh ini tuh ini gitu ya, cara penyelesaiannya ini, yang paling cepat ini. Harus banyak latihan soal. Cuma itu kuncinya ya. Saya tidak bisa ngasih tips yang lain untuk mendapatkan nilai A. Gimana Pak? Belajar dan banyak latihan soal. Oke? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, belajar yang rajin. Karena minggu depan kita kuisnya kuis besar ya. Level soalnya intermediate. Kalian silakan saya kasih kisi-kisi karena ini lagi PJJ, ada pengecualian ya. Saya nggak tahu nih pemahaman kalian tuh sampai mana levelnya per anaknya. Kalau pas angkatan di atas sih 2018, 2017, 2016 saya liatin itu satu-satu mukanya. Dan saya suruh ke depan semuanya satu kelas. Kali ini saya nggak tahu kalian tuh lagi ngapain. Maka kuisnya akan saya ambil dari buku Sadiku. Ya, kuisnya akan saya ambil dari buku Sadiku. Buku Sadiku tuh yang mana? Ini ya, Sadiku. Dari situ aja lah. Pertanyaannya sama Pak? Terserah saya kalau pertanyaannya. Tadi satu rangkaian itu bisa banyak kan pertanyaannya. Tapi rangkaiannya ada di situ. Oke, saya ambil dari situ. Sudah jelas ya? Nilai kalian harus bagus nih, udah dikasih speciality. Maaf Pak, untuk perkuliahan hari ini nanti di-upload kan rekamannya Pak? Iya, selalu saya upload kan? Oh, iya Pak. Soalnya tadi saya mati lampu Pak, jadi agak ketinggalan dikit. Oh iya. Iya, Mas Ilmi, ya. Makasih ya Pak. Nggak usah khawatir, pasti di-upload. Siap Pak. Yuk. Pelaksanaan kuis minggu depan, ya. Saya harapkan kalian tidak berpikir untuk mencari kemudahan, ya, cara-cara curang, karena saya akan membebaskan kalian. Oke. Tapi kalau misalnya melanggar peraturan yang kayak misalnya kalian saling chatting atau apa, dan itu saya tahu nanti ya pasti ketahuan tuh. Nanti
kalian langsung saya kasih ini saja ya. Bukan lagi nilai 0, tapi nilai E. Ya. Nah, ulang tahun depan. Udah kerjain sendiri aja deh. Kerjain sendiri. Jangan mikir yang enggak. Karena kalian bisa buka Google, udah buka Google tuh, terserah. Yang saya larang cuma saling berkomunikasi dengan teman-temannya. Nggak usah. Gimana cara tahu? Open book berarti boleh, Pak? Boleh. Bebas. Itu juga kalau kalian ketemu jawabannya ya. Rangkaian listrik itu mata kuliah yang sangat spesial. Mata kuliah spesial, nggak akan ada jawabannya di manapun. Rangkaiannya sama tapi jawabannya bisa beda-beda. Boleh ya, tuh spesial kan ya. Saya mohon sekali ya, sama kalian jujur, punya integritas yang sangat tinggi. Sudah itu saja. Jangan mikirin nilainya jelek, enggak usah. Yang paling penting itu apa? Kalian itu punya karakter yang baik gitu loh. Nah, nanti ilmunya bagus, insya Allah itu lebih berharga dari sekedar nilai A. Ya. Ayo, mahasiswa teknik elektro sekarang harus kayak gitu. Nah, terlalu banyak kasus nih di kuliah PJJ ini ya, pemalsuan apapun itu ya, nggak boleh itu ya, pemalsuan tanda tangan. Ya, jangan, bahkan sesama temannya ya, jangan, hati-hati, karena tanda tangannya kan online gitu ya, terus di Ctrl C, Ctrl V. Kalau ketahuan kalian, kalau aturan universitas itu termasuk pelanggaran kode etik berat. Nilai mata kuliahnya dinolkan. Ya, langsung tidak lulus, digagalkan semuanya, ulang dari awal lagi. Dan masuk catatan kode etik, ya, karena pelanggaran berat. Itu aturan universitas. Pemalsuan itu ada hukumnya ya. Kalian bisa dilaporkan ke polisi, masuk penjaranya. Ya, jangan. Makanya, biasakan dari sekarang. Hati-hati. Nanti terbiasa plagiarism, tugas akhir kalian Ctrl C, Ctrl V. Sudah dapat sarjana, gitu ya, 10 tahun sudah kerja, universitas lagi iseng ngecek TA kalian. Loh kok sama? Diambil. Gelar kalian. Sarjana kalian nanti diambil lagi. Dan akan dilaporkan. Itu pelanggaran akademik. Jangan ya. Oke, kalau gitu semua mahasiswa belajar yang baik. Kalian 2 minggu lagi UTS. Besok kuisnya ya kira-kira 1,5 jam saja. Setelah itu saya akan review sedikit, bahas sedikit. Habis mata kuliah ini kalian ada kuliah lagi nggak? Langsung kuliah? Tidak ada, Pak. Sudah selesai hari ini, Pak. Jam 1 nanti. Sudah tidak ada kan ya? Nah, nanti saya minta. Ada, Pak. Ada? Saya, Pak. PTIA ya? PTIA jam 11? Jam 1. Jam 1. Oh, jam 1. Enggak, ini jam 11. Jam 11 nggak ada kan ya? Iya, Pak. Nggak ada. Oke, nanti kalau waktunya tidak cukup, saya dari sekarang bilang ke kalian, supaya nilai kalian bagus, maksud saya positif ya, saya akan minta waktu kalian, waktunya akan lebih sekitar 10 menit sajalah, 10-15 menit untuk review. Masalah atau tidak? Tidak, Pak. Satu orang. Pak, ngapain, Pak? Tidak, Pak. Bapak, Pak. Apa ya? Supaya kita bisa review materinya sebelum UTS. Kan kalian juga butuh ngulang kan gitu. Apa sih maksudnya? Siapa tahu ada yang nggak ngerti. Maka saya akan open discussion. Ya, kalian nggak ngertinya di mana, saya terangin lagi sekali lagi. Ya. Itu minggu depan tapi. Oke? Setelah kuis. Baik, Pak. Oke, kalau gitu ya sudah ya. Cukup kuliahnya. Terima kasih. Semangat belajar, sehat selalu ya semuanya. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.